Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riani Sawitri dengan NIM 103230 195, Prodi Manajemen Fakultas Sosial dan Ekonomi. Di sini saya akan membahas materi tentang perencanaan sumber daya manusia untuk memenuhi syarat nilai dari mata kuliah MSDM ataupun Manajemen Sumber Daya Manusia. Langsung saja pada pembahasan tentang perencanaan sumber daya manusia. Di sini ada definisi perencanaan sumber daya manusia merupakan proses yang terencana dan sistematis. Dan untuk memastikan organisasi memiliki karyawan yang tepat dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan, proses ini mencakup identifikasi kebutuhan SDM, analisis ketersediaan karyawan, serta pengembangan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan di sini ada proses yang membantu penyediaan SDM yang memadai untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi di masa depan ataupun di masa yang akan datang. Yang pertama, membandingkan kebutuhan berbagai tipe karyawan di masa yang akan datang. Dan yang kedua, membandingkan kebutuhan dengan ketersediaan pekerjaan saat ini. Yang ketiga, menentukan jumlah atau tipe karyawan yang akan direkrut atau dikurangi dari organisasi. Adapun di sini langkah-langkah dalam perencanaan SDM, analisis lingkungan, memahami faktor eksternal seperti tren industri dan kondisi pasar, serta faktor internal seperti budaya perusahaan dan struktur organisasi yang dapat mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia. Adapun penilaian kebutuhan SDM, proses ini melibatkan identifikasi secara mendetail ataupun secara rinci tentang jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan strategis organisasi, termasuk analisis peran dan tanggung jawab yang diperlukan. Adapun analisis ketersediaan SDM, evaluasi keterampilan dan jumlah karyawan yang ada saat ini, serta mengidentifikasikan kekurangan keterampilan yang mungkin ada di dalam tim yang ada. Adapun di sini perencanaan strategi, karena untuk perencanaan strategi ini sangat penting mengembangkan rencana komprehensif untuk merekrut, melatih, dan mempertahankan karyawan, termasuk strategi pengembangan karir dan program retensi yang efektif, ataupun forecasting, menggunakan data historis untuk memprediksi kebutuhan SDM di masa depan. Teknik ini melibatkan analisis tren masa lalu dan proyeksi untuk mengidentifikasikan jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan, memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat dalam waktu yang tepat. Perencanaan SDM, di sini ada analisis gap method atau perencanaan proses membandingkan keterampilan yang ada dalam organisasi dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bisnis. Analisis ini membantu SDM mengidentifikasikan kesenjangan dalam kompetensi dan merencanakan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Dan modeling, membangun model statistik untuk mempelajari pola dan tren dalam kebutuhan SDM. Dengan menggunakan teknik modeling, organisasi dapat mengantisipasi perubahan kebutuhan karyawan dan merespon dengan cepat terhadap dinamika pasar. Dan di sini ada peran teknologi, yaitu sistem manajemen SDM. HRI adalah alat penting yang digunakan untuk mengolah data karyawan secara terpusat. Analitik prediktif memanfaatkan data historis untuk memprediksi tren di masa depan, dan manajemen SDM dengan menggunakan model statistik dan algoritma pembelajaran mesin perusahaan dapat memperkirakan tingkat turnover dan mengidentifikasikan keterampilan yang dibutuhkan. Dan di sini ada beberapa manfaat perencanaan SDM. Yang pertama ada organisasi dapat memanfaatkan SDM yang sudah ada dalam organisasi secara lebih baik. Dan yang kedua, melalui perencanaan SDM yang matang, produktivitas kerja dari tenaga kerja yang sudah ada tingkatan. Dan yang ketiga, dapat menangani informasi ketenaga kerjaan sebagai penelitian untuk perencanaan pasar di masa depan. Dan yang keempat, merupakan dasar bagi penyusunan program kerja
bagi satuan kerja yang menangani SDM dalam organisasi. Dan hambatan perencanaan sumber daya manusia. Di sini ada benturan kegiatan, yaitu ketika kegiatan yang satu berbenturan dengan kegiatan yang lain, sehingga kegiatan pembinaan SDM harus mengalah. Adapun informasi data karyawan yang tidak jelas, menghambat sekali untuk perencanaan sumber daya manusia. Karena apa? Karena tanpa informasi yang menghambat sekali untuk perencanaan sumber daya manusia. Karena apa? Karena tanpa informasi yang data yang tepat, kita tidak akan tahu orang ini seperti apa dan bagaimana. Dan ada menganggap remeh pelatihan SDM, gegabah dalam merekrut karyawan baru. Dengan merekrut karyawan baru, kita itu harus memiliki data yang jelas dan tidak asal memasukkan orang untuk bekerja dalam atau memasukkan ke dalam suatu organisasi yang kita bangun. Pemberian job description yang tidak lengkap, menjanjikan hal yang tidak sesuai, kebijakan SDM yang kurang memadai, menilai karyawan secara subjektif, entry data manual yang menghabiskan waktu, sistem perangkat lunak yang berdiri sendiri yang menghambat. Salah satu cara mengatasi hambatan perencanaan adalah dengan memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan sistem informasi dapat membantu pencapaian efektivitas perencanaan. Kesimpulannya, tahap akhir dari proses perencanaan SDM adalah mengevaluasi hasil. Pada tahap ini, organisasi perlu memeriksa apakah perusahaan sudah berhasil menghindari terjadinya kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Penting juga bagi organisasi untuk melihat komponen yang spesifik dari proses perencanaan SDM yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalannya. Sekian materi yang saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk itu, semoga materi yang saya bahas bisa tersampaikan dengan baik dan dimengerti dengan baik. Saya Riani Sawitri, terima kasih.